wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bersyukur hanya kepada Allah, Zat yang mengkaruniakan kepada kita beragam macam nikmat yang sangat beragam dan besarnya. Semoga Allah senantiasa mengizinkan keimanan kita tetap berada dalam koridor yang diridhoinya. Semoga kita senantiasa istiqomah sampai kita diwafatkan mati syahid atau kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkikan salam teruntuk manusia paling agung, teruntuk manusia yang paling mulia. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya meneladani Rasulullah, kita berupaya meniru setiap jejak langkah beliau dan para sahabatnya. Dengan itu semoga kita berharap Allah meridhoi, merahmati, memberkahi diri kita dalam setiap lika-liku yang kita lalui, dan dikumpulkannya kembali kita satu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita luruskan niat. Dunia ilmu, dunia yang penuh pujian. Kadang orang memuji kita karena kita ilmunya bertambah, pintar ya, cerdas ya, sudah pandai ilmu agama ya. Manusia yang memuji sejatinya tidak benar-benar sedang memuji kita, karena yang membuat kita pintar, yang membuat kita cerdas, yang membuat kita berilmu sejatinya adalah Allah Jalla Jalaluhu. Maka yang pertama kali sebelum kita memulai kajian ini, luruskan niat hanya mencari ridhonya Allah, baik sebagai pemateri, pembicara, ataupun sebagai mustami'. Sama-sama luruskannya bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, mari kita berikan sepenuhnya waktu yang sudah diluangkan untuk hadir di majelis ilmu ini, mendengarkan setiap paparan hadis demi hadis, ayat demi ayat yang nanti kami sampaikan. Insya Allah semoga itu semua menambah iman, menambah ihsan, menambah ilmu kita yang membahagiakan kita di dunia sampai akhir. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, tema kita siang hari ini adalah mengenal dunia yang sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan untuknya dengan baik sebelum kita belajar mengenal sesuatu tersebut, jemaah. Contoh, saya punya seorang teman itu saya nggak kenal, hanya sekedar sebatas teman-teman pada umumnya, tapi dekat banget saya nggak kenal. Apa makanan favoritnya saya nggak tahu, apa minuman favoritnya saya nggak tahu. Satu ketika beliau main ke rumah saya. Ketika beliau main ke rumah saya, karena selayaknya tamu, kata Nabi yang mulia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis ini sahih, riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Muslim. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim, maka hendaklah dia memuliakan dhaifahu, tamunya. Ketika datang tamu ke rumah saya, maka kewajiban saya sebagai tuan rumah menjamu tamu tersebut. Dengan apa saya menjamu tamu tersebut? Dengan sesuatu hal yang menurut kacamata saya
adalah hal yang spesial. Saya jamu dengan apa? Saya jamu dengan seafood dan biota laut, udang, kerang, cumi-cumi, dan beragam macam. Ketika beliau duduk di meja makan, beliau tercengang melihat apa yang ada di hadapannya. Ada udang, cumi-cumi, kepiting, dan beragam macam. Kenapa beliau tercengang? Beliau tercengang karena beliau punya riwayat penyakit alergi kalau makan biota laut. Pas beliau mulai tercengang, beliau mandang kepada kami selaku tuan rumah. Ini maksudnya apa ya? Mau bunuh saya? Ini maksudnya apa ya? Mau buat saya sakit? Ini maksudnya apa ya? Mau buat saya alergi lagi? Kayak gitu juga. Kenapa orang itu menyediakan menurut dia baik, padahal dalam kacamata orang yang bertamu gak baik? Karena jawabannya, tuan rumah belum kenal dengan tamu yang bertamu ke rumahnya. Itu jawabannya. Maka penting hari ini kita sama-sama belajar mengenal dunia yang sebenarnya. Karena kita tahu dan semua masyarakat tahu, orang yang mayoritas dimuliakan menurut kacamata pandangan kita hari ini adalah orang yang punya jabatan, adalah orang yang punya harta, adalah orang yang mobil atau kendaraannya mewah, dia dapat penghormatan lebih. Dan ini masyhur. Ada orang punya jabatan kok main ke satu desa, tidaklah desa itu menyambut kecuali digelarkan satu pagelaran yang istimewa hanya untuk menyambut orang yang punya jabatan. Tidaklah seseorang beliau punya harta yang banyak kecuali biasanya lebih diistimewakan dalam pandangan manusia. Padahal sebenarnya gimana sih Allah dan Rasulnya memandang dunia itu? Dan ini insya Allah kita akan pelajari pada siang kali ini hadirin jamaah sekalian. Poin yang pertama, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Hadis Nabi yang mulia riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir." Kata Nabi yang mulia, dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Ada dua pengertian dari ulama muhaddisin. Ulama ahli hadis memberikan pengertian. Yang pertama, maksud dari dunia itu penjara orang beriman. Maksudnya dunia ini bagi mereka yang beriman kepada Allah seperti berada di dalam penjara. Dia gak bebas seperti orang-orang kufar dalam perilaku hariannya. Dia ada aturannya. Masuknya jam segini, keluarnya jam segini, masuknya jam begini, besok nanti kegiatannya apa-apa, udah di schedule sama Islam itu sendiri. Ada peraturan yang gak boleh dilanggar, itu udah jelas dalam Islam. Babi gak boleh disentuh, gak boleh dimakan, bahkan minyaknya tidak boleh digunakan untuk perkara apa saja. Yang berlari pun demikian, ular, macan, singa. Yang menjijikan seperti kecoa, tikus, itu pun juga gak boleh dikonsumsi. Islam punya aturan. Penjara biasanya punya aturan, Islam juga punya aturan. Manakala kita lepas dari aturan itu, sebenarnya itu membahayakan diri kita sendiri. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, maksud penjara bagi orang beriman, ad-dunya sijnul mu'min, dunia
dunia itu penjaranya orang beriman. Menurut ulama muhadits yang kedua, orang beriman mana saja yang merasakan hidup di dunia, walaupun dia bergelimang harta, walaupun dia bergelimang kekayaan, pangkat, jabatan, itu yang dia cicipi di dunia hanya seperti fasilitas penjara dibandingkan dengan syurganya Allah. Jadi kalau ada dunia sih di dalam ya, iya. Dunia itu kan penjaranya orang-orang beriman, iya. Kok tapi itu ada orang beriman kaya raya sih? Kok tapi itu ada orang Islam tapi mobilnya bagus sih? Itu ada orang Islam motornya bagus, rumahnya bagus, uangnya banyak. Kok bisa kayak gitu? Nah, jadi ketahuilah, dia punya rumah sebagus apapun rumahnya di dunia, kalau dibandingkan besok rumahnya di akhirat, gak ada apa-apanya sama rumahnya di akhirat. Kalau dia bandingin mobilnya di dunia sama mobil yang akan Allah sediakan di akhirat, gak ada apa-apanya. Kayak fasilitas penjara dengan makanan yang paling sedap di dunia yang pernah dia konsumsi, dibanding makanan surga yang Allah akan sediakan buat dia dan keluarganya manakala masuk surga, hanya seperti fasilitas penjara buat dirinya. Itu kalau orang kaya. Kalau orang miskin gimana? Kalau buat orang miskin, penderitaan yang sementara, karena selama dia beriman, surga tempat kembalinya. Kalau dia beriman dan beramal saleh. Pernah ada kisah begini jemaah, antum nanti buka lagi dalam kitab, judul kitabnya Sahih Bukhari. Jadi ini hadis Sahih Bukhari panjang. Atau antum kalau membaca, saya sarankan beli buku kitab, judul kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'anul Azim atau Tafsir Al-Qur'anul Azim. Itu karyanya Al-Imam Ibnu Katsir. Totalnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia 9 jilid, 10 jilid plus indeks. Di jilid yang ke-9 ketika membahas juz 30, ada cerita bagus banget. Hadisnya hadis Bukhari, hadis sahih. Satu waktu Allah memberi peringatan buat kita semua dengan dicemplungkannya orang yang paling nikmat di dunia hidupnya, orang yang paling nyaman di dunia kehidupannya, dicemplungkan 1 kali celupan ke dalam neraka. Setelah itu diangkat. Allah nanya sama dia, apa yang kamu rasakan? Apakah kenikmatan dunia membekas dalam kehidupanmu? Kata orang itu, wallahi, demi Allah, saya belum pernah merasakan kenikmatan dunia sedikit pun, baru 1 kali celupan api neraka. Padahal kata Allah, dia orang yang paling kaya di dunia, dia orang yang jabatan yang paling luar biasa di muka bumi, dia orang yang paling menurut kacamata manusia, orang yang paling beruntung. Begitu dicelupin 1 celupan ke neraka, dia nggak pernah merasakan nikmatnya dunia walau sedikit pun. Perumpamaan ini sama ibunda. Kalau ibunda merasakan 40 tahun ibunda hidup dengan gigi yang sehat, 41 tahun ibunda ketika berumur 41 giginya bolong, kemudian sakit gigi, teringat gak 40 tahun gigi kita itu sehat sepanjang itu? Atau yang mana yang kita ingat biasanya? Yang sakit atau yang sehat 40 tahun? Biasanya di antara kita yang kita ingat sakitnya yang baru di usia 41. Dan kita lupa semua nikmat yang Allah kasih dari 0 sampai 40 tahun. Itu juga. Terus Allah ngambil di hadis Bukhari, pilihin hambaku yang paling kenal Allah di dunia, dipilihin hamba yang paling sedih, paling menderita hidup di dunia, dipilih jamaah, ada fulan, diambil, dicelupkan di 1 kali celupan ke surganya Allah. Nih, rasakan nikmat sekejap. Habis itu dia keluar, suruh ngasih testimoni. Apakah kamu pernah
merasakan penderitaan selama kamu hidup di dunia? Beliau bilang, wallahi ya Allah, belum pernah satu kali pun saya merasakan hidup saya menderita, melainkan semuanya adalah nikmat, nikmat, dan nikmat. Itu jemaah, dunia sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman. Hidupnya dibatasi, gerak-geriknya ada aturannya. Setiap kali dia melakukan sesuatu ada rule yang harus dia patuhi. Jatuh cinta nggak bisa kayak orang kafir. Orang kafir jatuh cinta, syahwatnya tinggi, akhirnya datang kepada wanitanya, nginep di sebuah hotel tanpa ikatan pernikahan, dia bercampur. Itu orang-orang kafir. Punya anak tanpa ada ikatan pernikahan, buat mereka itu biasa. Itu orang-orang kafir, hidup nggak ada aturan. Tapi buat Islam, jatuh cinta ada aturannya. Caranya gimana mau tidur bareng dengan lawan jenisnya? Caranya diakatin dulu sampai kemudian keluarga mengatakan sah, sampai kemudian dia melaksanakan ibadah di malam pertamanya, itu baru halal. Makanya jemaah sekalian dirahmati Allah, ada dua pendapat ulama. Satu, penjara manusia adalah dikekang dengan beragam macam aturan yang sebenarnya kalau kita patuh itu aturan baik banget buat diri kita. Contoh bahasa yang real di depan mata. Dokter lulusan universitas terbaik di Eropa meneliti gaya hidup di satu wilayah yang menjadi pusat tersebarnya virus corona. Setelah diteliti, corona awalnya datang dari virus yang ada di badan binatang. Pindah ke satu binatang, pindah ke binatang yang lain, pindah ke manusia. Diteliti sama dokter yang ahli orang Eropa. Faktor kenapa corona menjangkiti ke tubuh manusia diantaranya adalah gaya hidup, pola makan yang dikonsumsi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Apa yang beliau makan? Kelabang, kecoa, tikus, musang, dan semua yang menjijikan beliau konsumsi. Kodok, itu semua dikonsumsi sama beliau. Maka kalau Allah turunkan satu makhluknya namanya corona, itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya kalau Allah ngasih ketentuan itu pasti baik buat manusia. Kenapa kok orang syahwatnya tinggi? Seorang laki-laki mau mendatangi wanitanya dia harus nikah dulu. Kalau enggak maka hitungannya berzina. Jawabannya karena nikah itu menyelamatkan nasab. Nanti kalau anaknya, istrinya atau perempuannya hamil, anaknya jelas anaknya bin siapa. Kalau anaknya besar boleh dinikahkan. Kalau bapaknya kaya raya, anaknya kemudian mendapati ayahnya meninggal dunia, anaknya dapat warisan. Karena Islam menjaga jemaah. Cuman kan kadang ada yang nggak mau diatur sama Islam. Alah, Islam lah ribet lah. Gak usah kan nikah-nikahan, yang penting kita pacaran aja. Aku I love you, kamu I love you itu, oke kita berangkat. Ini orang yang gak mau diatur sama Islam. Padahal sebenarnya Islam tuh punya syariat keren dan the best banget. Ya Allah, jatuh cinta nih, kamu jatuh cinta, ada syaratnya. Gimana syaratnya? Nikah dulu. Pacaran boleh gak ya Allah? Boleh, tapi setelah akad nikah. Kalau pacarannya sebelum akad nikah, jatuhnya zina. Dan itu kan yang Allah peringatkan di Quran surah 17 ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang aman menyesatkan. Kembali ke bahasa kita. Jadi yang pertama, pendapat ulama, dunia sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang beriman. Yang pertama, dikasih aturan yang sedemikian rupa, yang sebenarnya aturan itu baik buat kita. Jangan makan babi, jangan makan tikus, jangan makan kecoa, jangan makan yang bertaring, jangan makan yang berbisa, jangan makan yang membahayakan, jangan makan yang menjijikan.
dan seterusnya, itu baik buat kita. Yang kedua, semua kenikmatan yang manusia rasakan itu hanya seperti fasilitas penjara dibanding dengan fasilitas surga yang Allah siapkan. Yang kedua, mengenal dunia lebih dalam dengan mengetahui bahwasanya dunia adalah fitnah. Dunia adalah fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Jadi dunia itu tempat kita diuji. Dalilnya Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan maut kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kalian, ayyukum siapa di antara kalian ahsanu amala yang paling baik amalannya. Jadi dunia jangan dikira kita diciptakan untuk bermain semata. Enggak, ada visi misi yang harus kita sempurnakan sebagai manusia. Di antaranya adalah berlomba-lomba di dalam amal soleh. Hadirin, dan kalau antum ini gimana? Kalau kita berlomba dalam amal soleh itu susah bacanya. Kalau antum lomba dalam satu kesempatan Olimpiade Matematika se-Yogyakarta, se-Jawa Tengah, ini kebaca juara 1, juara 2, juara 3 itu kebaca. Tapi kalau di dunia gimana bacanya? Gimana bacanya kita juara 1 di dunia dalam amal soleh? Gimana cara bacanya? Dapat nggak? Selamat dari malaikat WhatsApp, malaikat Jibril WhatsApp kita. Selamat ya fulana, kamu telah berhasil mendapatkan skor 800 juta dan itu skor tertinggi untuk akhirat. Nggak ada sama sekali di antara kita yang dapat itu. Maka tentang akhirat berlomba-lombanya sulit membaca, iya. Karena sulit membaca bukan berarti kita lantas malas-malasan, sama sekali enggak. Justru itu kesempatan buat kita memperbaiki amal soleh dari sekarang. Kapan finish kita beramal soleh? Finishnya kalau kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka, sembah Tuhanmu, hatta sampai ya'tiyakal yaqin, datang keyakinan. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud keyakinan di sini adalah sampai datang kematian. Poin yang ketiga, dunia adalah fitnah harta. Jadi kalau yang tadi fitnah secara umum, ujian, tempat kita diuji, sekarang fitnah harta. Hadisnya hadis riwayat Ka'ab bin Iyad. Dia dari sahabat Ka'ab bin Malik. Ada sahabat Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Rasulullah yang mulia SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan." Pada setiap umat mereka punya fitnah, mereka dikasih ujian. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah umatku adalah harta. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi. Jamaah, memandang harta, ulama ngasih password atau ngasih rumus ya, lebih tepatnya itu rumusnya bagus banget. Rumus orang beriman memandang harta, ulama menukil dari kisah-kisah sirah, belajar dari sirah sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat itu banyak ya jemaah, ribuan orang. Yang dapat gelar As-Siddiq berapa orang?
Sahabat Nabi yang dapat gelar As-Siddiq berapa orang? Di antara ribuan orang, berapa orang yang dapat gelar As-Siddiq? Kira-kira berapa ibu? Cepet-cepetan, salah-salahan, gak apa-apa salah. Biar cepat salah, cepat benar. Berapa ibu? 1. Ribuan sahabat yang dapat gelar As-Siddiq cuma 1 coba. Abu Bakar As-Siddiq. Ulama terus ngambil sirah itu kayak perjalanan sejarah atau kisah atau gampangnya lah cerita-cerita. Abu Bakar itu pernah ditanya begini, wahai Abu Bakar, 3 hal apa dalam hidup yang paling engkau sukai? Kata Abu Bakar, aku suka yang pertama, kalau aku memandang wajahnya Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu sukanya mandangin wajah Nabi. Yang Nabi, lihatin Nabi. Kesukaan Abu Bakar. Yang kedua, Abu Bakar suka kalau aku duduk di sebelah Nabi dan aku bercengkrama bersama Nabi. Ngobrol, ya Rasul, kabar Anda bagaimana? Hari ini anda agendanya kemana aja? Bisakah saya membantu Anda? Ini Abu Bakar. Terus yang ketiga, Abu Bakar tuh suka, kata beliau, kalau aku menginfakkan hartaku untuk menolong dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini favorit banget. Nah, dalam rangka yang ketiga, dunia itu fitnah harta, kita patut belajar dari Abu Bakar. Pernah cerita begini, antum dapati cerita ini di hadis Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih. Satu waktu Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang mau membantu jalan dakwah? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ambil sekian hartanya dari rumahnya, beliau bawa jalan kaki ke hadapan Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, ini harta saya untuk Anda. Kata Rasulullah nanya, duhai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan buat anak dan istri? Kata Abu Bakar, tidaklah aku tinggalkan sesuatu kecuali Allah dan Rasulnya. Iman maksudnya itu saya tinggalin iman sama istri dan anak saya. Semua harta saya dalam bentuk koin dinar dan koin dirham saya serahkan kepada Anda semua. Diserahin sama Rasul semua, keluarganya disisain iman. Umar bin Khattab melihat, wahai Umar bin Khattab melihat. Setelah Umar melihat, Umar pulang. Pas Umar pulang, Umar bawa harta juga dibawa ke hadapan Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, wahai Umar, apa yang kamu sisakan untuk istri dan keluargamu? Kata Umar bin Khattab, aku sisakan untuk istri, anak dan keluargaku harta yang nominalnya sama seperti yang aku berikan kepadamu. Terus melihat sebelahnya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar gimana? Abu Bakar semuanya dikasih. Kacamata orang beriman menilai harta harus pakai kacamata sebagaimana para ulama sering menasihati. Kacamatanya adalah harta adalah tunggangan untuk meraih surga. Itu kacamata orang beriman. Mal yahmilu hatta jannah. Harta harus dibawa sampai ke surga. Atau yahmil ilal jannah, dibawa sampai surga juga. Cara orang memandang terhadap harta itu demikian. Cara orang kafir memandang harta dengan cara yang sebaliknya. Justru dengan harta bagaimana caranya orang itu menindas orang lain. Gimana caranya dia berbuat zalim sama orang lain, menghinakan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah karena kendaraannya lebih jelek dari kendaraan yang kita punya. Itu jemaah. Maka pas kalau kita sama-sama belajar menuju ke sana. Belajar menuju menjadi orang yang kalau dititipkan harta oleh Allah, hartanya dikeluarkan untuk jalan Allah, bukan yang seperti hal yang sederhana, membangun pembangunan masjid, dia ikut urun rembuk. Membeli tanah perluasan masjid, dia mengambil sekian meter. Ada sajadahnya sudah bau, dia ikut meramaikan pembelian sajadah. Kurang dingin, kurang AC, akhirnya dia ikut beli AC. Kipas angin, akhirnya dia beli ikut kipas angin. Terus
jihad jemaah, ini masuk dalam ranah orang yang memanfaatkan hartanya di jalan. Dalam peperangan, Rasul kan sering ya ngefloor tuh, sering Rasul ngefloorin kepada para sahabat. Wahai sahabat, kita akan pergi ke medan jihad. Siapa di antara kalian yang mau menolong? Abu Bakar tuh orang pertama di antara para sahabat yang paling rutin sedekah saat pertama kali. Trigger tuh yang sering dulu itu bisa Abu Bakar. Siapa yang ngasih? Abu Bakar udah mulai. Siapa yang ini? Abu Bakar. Lagi-lagi Abu Bakar terus. Hatta satu waktu pada saat perang Tabuk itu 620, mohon maaf, Tabuk itu kalau dari Madinah 724 km, kalau dari Mekah 1020 km. Jadi kalau Tabuk dari Mekah ke Tabuk itu 7 jam, kalau dari Madinah ke Tabuk itu 7 jam, dari Mekah ke Tabuk itu mulai 10 jam, 1020 km kalau dari Mekah. Rasul pernah perang Tabuk 723 km dari Madinah. Waktu itu logistik belum ada. Rasulullah SAW nge-floor kepada para sahabat. Yuk sahabat, siapa yang mau bantu di perang Tabuk? Abu Bakar duluan kasih uang senilai 300-an juta. Abdurrahman bin Auf kasih uang senilai 700-an juta. Akhirnya Utsman melihat jemaah. Ya Rasulullah, sudah berapa yang terkumpul? Melihat harta yang banyak dikumpul, Utsman dalam kitab Ashabul Rasul di jilid yang pertama pada bab yang ketiga ketika membahas diri beliau Utsman bin Affan sahabat yang berwajib surga, beliau bawa uang 11.000 dinar di 2 sesi. Pertama bawa 1.000 dinar. 1.000 koin dinar itu setara dengan 3,3 miliar dikasih buat Rasul. Siapa lagi? Ya Rasulullah, sebentar ya, saya pulang dulu, saya ngambil harta saya lagi. Dibawa lagi hartanya 10.000 dinar atau 33 miliar total sedekahnya Utsman. 36 miliar 300 juta rupiah dikasih ke Rasulullah. Kita belum punya logistik berupa unta dan kuda. Sebentar ya Rasul, saya punya di rumah. Akhirnya Utsman bin Affan bilang, wahai staf saya, ambil unta 960 ekor unta terbaik dibawa. Tolong ambilin kuda 40 ekor kuda terbaik dibawa. Dikasih 1.000 ekor unta terbaik, kuda terbaik, 1 ekornya 1 miliar. Total sedekahnya Utsman 1.036 miliar 300 juta diberikan buat Rasul pada perang Tabuk. Maka tercatat rekor terbanyak sedekah pada sebuah peperangan yang Rasul ada di dalamnya adalah sedekahnya dari Utsman bin Affan ketika perang Tabuk. Kalau perang sebelumnya biasanya Abu Bakar. Pada saat perang Tabuk, Utsman panen luar biasa besar karena banyaknya donasi di jalan. Jadi Muslim memandang harta jadi tunggangan meraih surga. Maka saat ini jangan ada kata-kata di antara antum, gak usah matre, gak usah mata duitan deh. Mata duitan tuh ada 2 ya. Satu, ada orang yang wajis logi. Yang kedua, orang ini dimaksudkan untuk jangan berbuat kayak gitu. Kalau yang negatif kita sepakat. Tapi kalau ada seseorang, suami misalnya bilang sama istrinya, mama nih gak usah lah pakai uang. Loh, dia lupa anak sekolah pakai uang, beli bensin pakai uang, berangkat umroh tuh pakai uang, pergi haji atau daftar haji itu pakai uang. Kita mau keliling, misalkan ke Masjidil Aqsa itu pakai uang juga. Jadi jangan juga kita lantas dunia mah begini, ya udahlah, saya masa bodoh lah, nggak usah hidup pakai uang. Nggak boleh jemaah. Karena Rasul juga menganjurkan umat Muslim itu kuat. Berkata Syekh Muhammad Al-Misri, umat Muslim itu dianjurkan kuat di 5 bidang. 5-nya apa? MIFIK, MIFIK. Muslim itu dianjurkan kuat di 5 bidang. MIFIK, MIFIK. M, kuat di bidang militer. I, kuat di bidang iman.
kuat pada bidang finansial. I, kuat dalam bidang ilmu serta ibadah. Jadi punya ilmu, setelah ilmu lagi jadi amal alias ibadah. K, kuat dalam bidang kekuasaan. M itu selain militer juga kuat di bidang manajerial. Di manage waktunya jam segini, jam segini ngapain, umur segini harus bisa apa, umur segini harus punya apa, umur segini harus berkarya, karyanya apa, harus punya. Jam itu muslim tuh. Dia punya takaran-takarannya. Saya usia segini, dengan izin Allah kalau datang jodohnya segera menikah. Umur segini saya harus punya, atas izin Allah kalau Allah percayakan hamba karuniai anak hamba kader, hafalannya pada umur 3 tahun minimal 1 juz 30, umur 4 tahun 2 juz 30, 29, di kader aja Pak. Nanti dia umur segini harus punya buku minimal 5, punya karya minimal sekian. Dia punya target hidupnya, manajerialnya ada. Ini yang disuruh sama Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab judulnya Ashabur Rasul. Itu yang tadi mifik itu anjurannya Syekh Mahmud Al-Misri setelah beliau screening sirah sejarah dalam kitab Ashabur Rasul, sirah sahabat-sahabat Nabi. Jadi memandang harta, umat muslim gak boleh anti sama harta. Justru malah umat muslim kalau bisa megang harta. Kendali perniagaan kalau bisa Bapak Ibu jadi yang pegang kendali. Juragan gerabah, Bapak Ibu yang jadi juragan. Juragan sofa, udah ada Ibu Emi juragan sofa. Juragan apa lagi yang lain? Ibu ada juragan apa lagi? Ibu jualan misalkan susu murni atau susu segar, Ibu yang punya peternakan sapinya. Ada jualan tepung, Ibu yang ngepung tepungnya. Kan sekarang ini kan kita krisisnya banyak entrepreneur itu adalah non muslim, bukan muslim kan. Entrepreneur yang muslim itu dikit banget. Kalaupun ada jumlahnya sedikit, tidak lebih banyak daripada yang non muslim. Yang non muslim rata-rata entrepreneur semua. Yang merajai, yang baru saja kemarin meninggal itu gudang besar-besar di Bekasi, blocking harganya miliaran, apartemen mewah, perumahan real estate elit, beliau yang megang, yang kemarin baru meninggal, Ciputra Land, Agung Sedayu Group, itu mereka yang megang. Makanya kalau bisa ada anak muda berusaha, belajar jadi pengusaha, walaupun cuma belajar dagang gorengan, support jamaah. Dagang gorengan, kita nggak tahu tuh hasilnya berapa. Orang kerja di kantor digaji sebulan 1.400.000, tapi menang gengsi. Dagang gorengan berpeluh keringat kepanasan, tapi gaji murni 3.500.000. Kita support siapa? Mereka kalau berusaha kita support. Anak-anak kita jualan combro, jualan risol, kue lumpur, jualan apa lagi? Kalau mereka berusaha jadi pedagang, support aja. Di antara pilar kata Nabi yang mulia di hadis Ibnu Majah dan dalam hadis Ahmad, kata Nabi yang mulia 9 dari 10. Jadi 9 dari 10 pintu rezeki masuk lewat perniagaan. Kalau kita bisa mengajak putra putri kita jadi pedagang, jadilah pedagang atas izin. Setelah itu hartanya diapain? Kalau dapat harta, yang pertama gunakan harta tersebut sebagai jembatan meraih surga Allah. Dan jamaah, saya mau ngasih tahu kepada diri saya dan kepada antum semuanya, hadirin sebisa mungkin tabungkan harta antum di langit jemaah. Antum nabung di bank itu bisa kolek. Antum nabung di lembaga keuangan itu bisa kolek. Sudah banyak pelajaran yang kita melihat dengan mata kepala kita di desa kita, di wilayah kita, atau di wilayah orang lain. Ada lembaga keuangan kolek. Bank sekelas bank Senturi kolek besar. Tapi ada tempat antum di mana kalau nabung di tempat itu aman uang itu.
namanya tabungan langit. Gimana cara nabung langit? Cara nabungnya adalah beri makan orang duafa, fakir, miskin, kasih sembako sama mereka. Kalau antum melihat ada orang kiranya butuh, antum bisa kasih dengan uang yang antum punyai, kasih. Support para penghafal Al-Quran. Support ada orang punya program masjid doyong, masjidnya dibangun, beliin semen, beliin batako, beliin perluasan tanahnya. Kalau antum memang punya, itu cara tabungan langit. Dan ketahuilah hadirin, tabungan langit itu pasti Allah kembalikan. Dan Allah janjinya gak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan ini Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-11. Madzalladzi yuqridullah. Siapa yang mau meminjami kepada Allah? Madzalladzi yuqridullah qardan hasanah. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah qardan hasanah, pinjaman yang baik. Saya meminjam mic. Saya kalau minjem ngulangin mic-nya nggak nyaman, pasti diulangi. Kalau kita bersedekah, Allah tuh nyebutnya bukan kita ngeluarin uang buat Allah, enggak, tapi nyebutnya qardan hasanah. Engkau sedang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Allah pasti kembaliin atau enggak? Dibalikin. Dan tabungan langit ini investasi terbaik dunia dan akhirat. Antum, kalau antum ini Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, semoga bismillah jemaah bareng-bareng. Kalau antum jemaah pengen dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, cara yang paling indahnya perbanyak ibadah, perbanyak takwa. Itu dari mana omongannya, Bos? Itu Quran surah At-Tolak ayat kedua sampai ayat ketiga. Kan kita nggak bisa bohong ya gimana? Loh, kita nih di sini nih butuh rezeki. Kita moving dari satu tempat ke tempat lain naik Grab, emang kita nggak ngeluarin uang. Kita bayar apa? Emang kita kayak bayar pakai uang? Nggak sama sekali. Kita bayar pakai uang. Itu kita butuhkan untuk hidup di dunia, namanya rezeki. Allah ngasih tahu kalau kita pengen dapat rezeki, dua, perbanyak taat dan takwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yattaqillah, bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan yarzuquhu, rezeki padanya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Siapa di antara kita yang sedang terhimpit rezekinya? Kita semua membutuhkan rezeki jemaah. Ternyata ada syarat dan ketentuannya. Ingin dapat rezeki yang halal, barokah, harta yang kalau kita dapat, kita tuh nyaman hidupnya. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah jemaah. Karena kadang tidak semua begitu Allah titipkan harta, lantas dia menjadi orang yang bertakwa. Ada yang titipin harta, rumah tangganya malah hancur. Ada yang dititipin harta, rumah tangganya berantakan. Ada yang dikasih harta, suami istri malah berantem. Ini orang yang belum siap untuk dapat harta yang banyak biasanya. Waktu gaji suaminya 1.500.000 per bulan, rumah tangganya ada ayat akur. Saya makan sepiring berdua ya, padahal speak nggak bisa beli piring yang kedua, saking miskinnya. Tapi lahirnya romantis.
Begitu uang dapat banyak, warisan dari orang tuanya, jual rumah orang tuanya 1,5 miliar, 1,5 miliar itu merasa punya istrinya, istri merasa ini uang saya, Allah kamu apa sih suami cuma gaji 1,5 juta, ditendang suaminya, nggak hormat sama suaminya, bahaya banget. Pentingnya ilmu, pentingnya iman. Itu yang ketiga. Jadi dunia tempatnya fitnah harta. Yang keempat, dunia bukan kehidupan selamanya, tapi dunia kehidupannya sementara. Hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di negeri akhirat. Hadirin, antum hidup di dunia, hidup di dunia atau hidup kita dua kali. Kita mati satu kali. Hidup kita yang pertama, hidup kita di dunia. Tugasnya apa? Tugas kita adalah beramal sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita mati. Kematian kita yang pertama, itulah kematian kita yang terakhir. Nggak ada lagi mati sesudahnya. Setelah mati, kita dibangkitkan. Dibangkitkan, nanti ada namanya mizan, timbangan. Oh ini orang amal solehnya banyak nih, timbangan ke kanan lebih doyong, cenderung diizinkan masuk syurga. Tapi kalau timbangan mizan yang ke kiri nih, doyong ke kiri, dia bisa terjerat ke jurang api neraka. Timbangan jadi yang keempat, dunia itu sementara, bukan selamanya. Kalau ada orang merasa di dunia selama-lamanya, maka perlu dibenarkan bagaimana cara dia memandang dunia, karena dunia tempat tinggal ya, sementara bukan selamanya. Dunia harus banyak kita beramal soleh. Hadirin yang kelima, dunia manis tapi menipu. Dunia manis tapi menipu. Inna, hadisnya hadis Muslim. Hadisnya hadis riwayat Imam Muslim. Inna dunya hulwatun. Dunia itu manis, kata Rasul. Khadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fi. Fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Dunia itu manis. Saking manisnya, kadang dia menipu dengan manisnya itu. Dikuatkan. Jadi ayatnya, ayat Quran surah Ali Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia illa kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Quran surah Ali Imran ayat 185. Dunia itu kesenangan yang menipu. Saking tertipunya manusia, kadang dia mengorbankan akhiratnya, kemudian akhirat yang abadi ditukar sama dunia. Dan Allah tuh udah ngasih tahu, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna صحف
tu'thiruna hayatad dunya. Kamu sukanya ngejar dunia. Tolong jangan terlambat ya, please. Tolong jangan terlambat. Sahabatnya punya janji dengan dirinya, minta tolong jangan terlambat, dia gak terlambat. Tapi Allah punya perjanjian sama dirinya, hayya 'alas shalah, nanti ya Allah saya lagi sibuk. Sampai ada kitab judulnya Maaf Tuhan kami sedang sibuk. Kitab itu judulnya Maafkan kami Tuhan kami sedang sibuk. Itu sindiran halus buat kita yang sok sibuk terhadap dunia, padahal sejatinya dunia ada dalam genggaman Allah. Kayak gak worth it aja sih. Kita tuh nyari dunia, tapi pas Allah panggil tuh kita kayak gak mau datang ke Allah. Itu secara logika aja udah gak masuk nih. Kita tuh ngejar dunia, tapi karena ngejar dunia melupakan pemilik dunia. Itu kan secara logika udah gak masuk. Maka benar kalau Allah berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya. Kamu sukanya mengejar dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal abadi selama-lamanya. Kemudian yang keenam, dunia, berlakulah di dunia seperti orang asing. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi yang mulia bersabda, kun fi dunya ka'annaka ghoriban aw 'abiru sabil. Jadilah kalian di dunia seperti orang asing, aw-'abiru sabil, atau seperti pengembara. Yang Nabi perintahkan kita suruh jadi orang yang asing. Terasing dalam kebaikan ya hadirin, bukan sebaliknya. Kalau ada orang belok kiri semua, satu, menonton hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dua, membicarakan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Tiga, itu arahnya ke kiri semua. Maka kita ambil yang ashabul yamin. Ashabul yamin itu orang-orang yang golongan kanan. Al-Quran itu sering banget pakai perumpamaan ini untuk ambil percontohan. Ashabus shimal itu sahabat kiri. Orang-orang golongan kiri itu ahli neraka biasanya, seperti Quran surah Al-Waqiah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Orang-orang golongan kanan ini cenderungnya biasanya ahli syurga. Maka kalau saya mau perumpamakan, kalau ada teman-teman ibunda dari Damaskus itu beloknya kok golongan yang kiri, kita jangan ikut yang kiri, ambil yang kanan. Ambil yang kanan. Bahkan di hadis Bukhari itu, bada'al Islamu ghoriban. Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Wa sayakunu kama bada'a ghoriban, dan Islam akan kembali kepada keasingan. Maksudnya dulu Islam itu asing, nggak banyak yang mau masuk Islam. Kalau masuk Islam dibully. Nanti wasayaqulu kama bada'a ghoriban. Nanti Islam di akhir zaman kembali pada masa keasingannya. Dulu orang asing, ketika ayat hijab turun, orang asing dengan itu. Tapi lama-lama terbiasa. Sampai istri-istri sultan pada kesultanan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, itu raja-rajanya punya istri, istrinya biasanya cadar semuanya. Nanti di akhir zaman orang melihat wanita berhijab dengan syar'i kembali asing. Tapi walaupun nanti lama-lama
kembali pada startup awalnya. Jadi Islam itu pertama asing, lama-lama dikenal banyak. Besok nanti kembali asing, lama-lama dikenal banyak lagi. Itu dimulai dari hal tersebut. Sini saya, sini Soleh, Masya Allah. Sini saya, mau kemana Soleh? Masya Allah. Kembali asing. Yang ketujuh, dunia tidak ada harganya dalam pandangan Allah. Dunia tidak ada harganya dalam pandangan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ka'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kata Nabi yang mulia, kalaulah dunia ada harganya di sisi Allah, walaupun senilai sebelah sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan air kepada orang kafir walaupun satu tengkukan. Tapi nyatanya dunia berharga nggak ini? Dunia nggak ada harganya di mata Allah. Kenapa? Karena orang-orang kafir aja bisa minum air. Itu maknanya dunia tidak ada harganya di mata Allah. Bahkan lebih rendah daripada sebelah sayap seekor nyamuk. Itu Nabi yang bilang. Jadi apa yang sebenarnya hari ini kita cari, kita kejar, kita rebutan untuk dapetin itu tidak lebih sebelah sayap seekor nyamuk. Bahkan di hadis lain, masalud dunia wal akhirah kama sani yaj'alu asabi'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Permisalan dunia dengan akhirat perbandingannya seperti yaj'alu asabi'ahu fil yam. Kalian memasukkan jari kalian ke dalam lautan samudra yang luas. Satu celupan diangkat. Fal yanzur bima yarji. Coba saksikanlah berapa banyak air yang bisa kalian bawa dalam celupan jari kalian ke dalam lautan. Berapa tetes yang bisa kita bawa? 10 tetes? Nggak ada. 3 tetes? Itu udah banyak. Rata-rata 2 atau bahkan cuma 1 tetes. Apa yang dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi kita kejar, kita rebutan buat dapetin itu, ternyata nilainya menurut Allah cuma 1 tetes. Cuma setetes dibanding surga. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah, ibunda hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, coba sesekali cari hati kita di 3 tempat. Yang pertama, cari hati kita di majelis ilmu, di masjid, saat berkumpul dengan orang-orang saleh. Supaya itu kita tuh nggak ngejar dunia terus. Ibu-ibu satu komunitas dengan pengusaha akan ada dalam satu grup WhatsApp. Ayo jeng, closing jeng, closing jeng, closing jeng, closing. Setiap hari yang ada di kepalanya closing, 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 closing. Ya wajar, karena emang tugas pengusaha. Makanya cari hatimu. Ini kata Imam Nawawi, salah satunya di masjid, majelis ilmu, saat bercengkerama, duduk bareng sama orang-orang saleh atau salihah. Yang kedua, cari hatimu di rumah sakit atau rumah orang miskin. Kenapa kita nyari hati di rumah orang yang sakit atau di rumah orang miskin? Supaya kita tahu apa yang kita miliki hari ini sangat nyaman. Supaya kita tahu rasanya bersyukur saat dimana kita menyaksikan tetangga kita hidup bukan dengan tembok, tapi
tapi hanya berbalut seng temboknya. Supaya kita tahu keramik di rumah kita walaupun pecah-pecah, itu keramik sudah lebih bagus daripada rumahnya sahabat kita yang belum berkeramik, bahkan masih tanah liat. Allahu Akbar. Supaya kita tahu enaknya kita masak tinggal cetek, di saat yang lain kalau masak harus masuk ke rawa-rawa, ke semak-semak belukar, ke hutan-hutan, motongin ranting-ranting, dipikul, baru dia nyalain pakai geni. Supaya kita tahu dan banyak-banyak bersyukur. Kenapa kok ke rumah sakit? Supaya kita menikmati dengan rasa syukur setiap kesehatan yang Allah titipkan. Mata yang sehat, hidung yang gak mampet, bibir yang gak pecah-pecah, telinga yang masih dapat mendengar sesuatu, tangan yang masih dapat digerakkan, kaki juga demikian. Supaya banyak-banyak bersyukur. Terus yang ketiga, kata Al-Imam An-Nawawi, cari hidupnya hatimu. Kalau pengen hati kita hidup, sering-sering datang ke kuburan. Itu kalau buat yang laki-laki. Kalau buat yang perempuan atau mungkin terbatas mengakses ziarah kuburnya, sering-sering mengingat kematian. Itu dunia. Next, last one. Dunia hanya tempat mampir. Last one, terakhir aja. Ma'ana wa, kata Nabi yang mulia, mali walid dunia. Nabi yang mulia bersabda, ada urusan apa aku dengan dunia? Ma'ana wa dunia, permisalan aku dengan dunia, kama sali, seperti permisalan seseorang pengembara. Istadalla tahta syajaratin summa raha fatarakaha. Seperti seorang pengembara yang sedang meneduh di bawah pohon yang rindang, summa raha fatarakaha. Kemudian aku melanjutkan perjalananku menuju tujuanku. Jadi dunia hanya tempat transit, mampir. Ibunda mau pergi ke Indonesia dari sebuah negara bernama Jeddah, transit di Malaysia. Transit selama-lamanya di Malaysia tidak akan pernah membuat ibunda nyaman, karena sejatinya yang menyamankan kita saat bersafar jauh adalah pulangnya kita ke kampung halaman, ke rumah kita, nyaman. Maka dunia, kata Nabi, cuma tempat transit. Yuk kenali dunia. Dunia hanya sementara, tempat transit, tidak ada harganya kecuali bahkan lebih rendah daripada 11 sayap seekor nyamuk, kecuali kalau kita beramal soleh. Amal soleh itu yang dibawa, bukan dunianya. Dunia mah ditinggal. Kata Nabi, salah tutbiul mayyita, ada 3 perkara yang mengikuti mayit. Yang pertama, malu, hartanya. Yang kedua, ahluhu, keluarganya. Yang ketiga, wa'amaluhu, amalannya. Kata Nabi, yang kedua, maksudnya yang 2, 1 dan 2 balik, yang 1 akan tetap tinggal menemani. Yang balik itu ahluhu wa maluhu, harta dan keluarganya akan balik. Keluarga dan harta yang akan balik. Wa amaluhu, yang tetap adalah amalannya. Jadi hadirin, mumpung masih di dunia, yuk beramal sebanyak-banyaknya. Kalau ibu besok ujian matematika, sekarang belajar matematika. Kalau besok kita pasti mati, maka sekarang tugas kita belajar mempersiapkan kematian. Yang muda-muda juga jangan merasa masih SMA lah, masih lama, pengen nikah dulu. Ya kalau sempat nikah, kalau sebelum nikah udah meninggal, ya kan? Baru nikah pengen punya anak dulu, ya. Kalau dikasih izin sama Allah punya anak, kalau belum punya anak meninggal, saya udah punya anak, biar ngomong cucu dulu. Ya kalau diizin sama Allah ngomong cucu. Kalau udah meninggal duluan, itu yang pasti terjadi. Kita semua pasti mati. Kapan waktunya? Wallahu a'lam bishawab. Tugas kita hanyalah mempersiapkan. Salah satunya dengan ilmu, iman, amal soleh yang baru saja kita pelajari tentang mengenal dunia sebelumnya. Semoga ilmu ini menjadi barokah, ilmu ini menjadi wasilah agar kita meraih bahagia dunia dan akhirat,
Semoga kita semua istiqomah sekeluarga, keluarga kita jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri, anak cucu dan semua keturunan kita semua sampai hari kiamat salihah. Dan mudah-mudahan hari demi hari yang dilalui senantiasa menambah pundi-pundi amal soleh, bukan malah menambah perbuatan dosa dan maksiat. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ibunda hadirin jemaah sekalian, dengan izin Allah kami membuka sebuah program bagi-bagi sembako di Basecamp HAS Kauman Selatan RT 3 RW 23 nomor 74. Terkumpul 34 paket sembako yang baru kami donasikan, insya Allah baru kepada 3 orang. Jadi masih kurang, kalau total 34 kurang 31 orang. Ibu-ibu kalau punya, ada ibu-ibu tahu misalnya tetangga yang butuh sembako, orangnya soleh, sering ngaji, sering ke masjid, kabarin kami. Nanti dari teman-teman HAS akan ngedropin sembako yang berisi beras 10 kilo, minyak, gula, teh dan bla 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 segala macam. Insya Allah. Kabarin aja ibu kalau ada misalkan orang yang soleh terus kok kekurangan apa-apa misalnya, nanti insya Allah teman-teman di Basecamp siap ngedropin sembako dengan izin Allah. Hadirin, salam buat keluarga di rumah, istiqomah sampai waktu sholat Fatimah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,